wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bareng eh, melalui platform Zoom ini. Sebelum sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu sejenak, berdoa di persilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, dan materinya kurang apa lagi ya? Kalau yang aku hitung-hitung kayaknya tinggal evolusi, etologi, dan biosistematika. Iya ya, nanti bisa di-cross-check lagi ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang evolusi. Nah, evolusi sendiri itu merupakan proses perubahan makhluk hidup, ya, baik secara fisiologi maupun morfologi. Dan prosesnya berubahnya itu berlangsung lama, ya, tidak bisa spontan dan instan. Nah, banyak sekali teori evolusi yang telah diungkapkan, disampaikan oleh para peneliti, ilmuwan. Nah, di sini aku ingin fokus pada teori yang dikemukakan oleh Bapak Evolusi, yaitu Darwin. Di Darwin ini, jadi Darwin ini mengemukakan sebuah teori evolusi, kalau di slide ini dengan sebuah teori design with modification. Itu sebuah keturunan dengan modifikasi ya. Design with modification, keturunan dengan modifikasi. Hmm. Wah, kalau ya. Nah, sebenarnya sebelum Darwin ini muncul itu sudah ada beberapa teori evolusi ya, kayak Aristoteles. Hmm, Aristoteles. Ada yang masih ingat gak ya? Aristoteles bilang apa? Ya, Aristoteles itu bilang teori abiogenesis, bahwa makhluk hidup itu berasal dari dari benda tak hidup, kalau nggak salah ya. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, itu juga mengemukakan teori apa asal makhluk hidup ya. Jadi Anthony van Leeuwenhoek kan selain yang paling terkenal kan dia bisa membuat mikroskop, bisa menciptakan mikroskop. Dan salah satu hasil pengamatannya itu dia mengamati adanya benda hidup dari sampel jerami yang direndam dalam air. Dia dari pengamatannya berstatement bahwa bakteri yang ada di jerami itu berasal dari jerami, yaitu benda yang mati gitu.
Kemudian sebelum Darwin ini juga ada teori Lamarck, ya, di mana Lamarck di sini mengatakan proses perubahan makhluk hidup atau evolusi ini terjadi melalui mekanisme adaptasi. Ya, ada namanya use dan disuse. Nah, si Lamarck ini memakai memakai merepresentasikan evolusi pada seekor jerapah ya, di mana jerapah pada awalnya itu berleher pendek, namun karena sumber makanannya itu pada tinggi-tinggi ya, pohonnya itu meninggi, maka dia akan memanjangkan lehernya dan akan mewariskan panjang leher jerapahnya itu pada keturunan selanjutnya. Nah, dia mengemukakan proses evolusi itu melalui adaptasi. Jadi, berubahnya makhluk hidup itu melalui adaptasi. Tuh. Nah, kemudian ada baru Darwin ini. Nah, Darwin ini pakai mekanisme lain, itu evolusi itu melalui seleksi alam ya. Seleksi alam. Ya. Jadi Charles Darwin published on the origin of species by means of natural selection. Di asal muasal spesies itu melalui seleksi alam. The origin of species focus biologists' attention on the great diversity of organism. Jadi dulu orang-orang dulu itu sudah mengamalkan firman pertama di Al-Quran itu dia itu membaca kondisi alam ya. Jadi dia itu melihat eh, beragamnya keanekaragaman yang ada di bumi. Gitu. Nah, bagaimana keanekaragaman ini terbentuk? Nah, itu masih di eh, apa ya telaah pada zaman dulu itu melalui mekanisme seperti apa? Kenapa bisa sangat variatif ya satu spesies apa ya dalam satu spesies itu bisa berbeda-beda ya. Perbedaan daerah geografis juga eh, berbeda secara morfologinya ya yang paling kentara. Nah, para biologis ini bilangnya apa ya? Para biologis dulu itu menaruh perhatian dalam mempelajari berkembangnya ataupun diversitas yang ada di organisme. Nah, Darwin made two major point in his book. Jadi Darwin membuat dua poin besar dalam bukunya. Yang pertama adalah he present evidence that the many species of organisms presently inhabiting the earth are descendant of ancestral species. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, he proposed a mechanism for the evolutionary process by natural selection. Jadi sebelum dia mengemukakan teorinya, dia itu menghadirkan, mengumpulkan bukti-bukti ya, di evidence, bukti yang mana hmm, banyak spesies itu yang tersebar di bumi ini, uh, I think the Earth are descendant of ancestral species. Jadi banyaknya spesies organisme yang tersebar di dalam bumi ini
itu pasti ada spesies yang paling awal ya. Ada nenek moyangnya, ada ancestral species. Kemudian yang kedua adalah dia mengusulkan mekanisme terkait evolusi, proses evolusi ini yaitu melalui natural selection, seleksi alam. Selanjutnya, the Darwinian Revolution challenge traditional views of a young Earth inhabit by unchanging species. In order to understand why Darwin's ideas were revolutionary, we need to examine his views in the context of other Western ideas about Earth and its life. Next aja ya. Selanjutnya, nah ini perjalanan sejarah teori evolusi ya. Jadi kalau dirunut dari dikaitkan sama kolonialisasi ya dari Revolusi Amerika, kemudian Revolusi Prancis, kemudian Perang Dunia gitu ya. Nah, yang pertama mengemukakan evolusi itu Linnaeus, Carolus Linnaeus. Jadi Carolus Linnaeus ini mengemukakan bahwa evolusi ini hanya terjadi pada hmm, tiap kelompoknya ya, berdasarkan klasifikasi makhluk hidupnya. Kemudian ada Hutton di teori evolusi berdasarkan gradual geologic change. Jadi kalau kita belajar fosil ini kan tiap lapisan tanah itu kan apa ya, hewannya berbeda-beda ya. Hewannya semakin eh, pada lapisan atas itu semakin maju ya, modernitas hewannya semakin maju. Kemudian ada Lamarck yang mengatakan spesies can change, yaitu lewat adaptasi tadi ya. Kemudian ada Malthus melalui population limits, jadi populasi yang terbatas pada suatu spesies ini akan memicu evolusi. Jadi relate sama hukum Hardy-Weinberg ya. Di hukum Hardy-Weinberg berlaku ini kan syarat utamanya harusnya populasi besar sehingga tidak terjadi evolusi. Nah, kalau populasinya limits itu populasinya rentan sehingga eh, individu-individu yang ada di dalam populasi tersebut akan mencoba survive dan eksis dan apa ingin tetap eksis untuk melanjutkan keturunan selanjutnya itu. Kemudian ada Cuvier, fosil dan kepunahan. Dan ada Lyell, modern geologi. Yang ini bapak evolusi kita yaitu Darwin melalui seleksi alam. Selanjutnya ada Mendel, inheritance. Inheritance itu apa? Inheritance. Warisan. Ini ada Wallace,
sama ya. Jadi Wallace sama Darwin ini relatif sama sebenarnya. Jadi sebenarnya yang mengemukakan natural selection dulu itu Wallace. Iya nggak sih? Ya, pokoknya barengan deh. Nah, karena teori yang dikemukakan mirip, makanya Darwin ini berani mengemukakan teorinya juga ditambah dengan evidence yang sudah dia koleksi dari perjalanan dia di Galapagos. Ya, Darwin dulu. Baru ini Wallace. Wallace send his theory to Darwin. Nah, adanya dukungan Wallace, adanya dukungan dan juga sependapatnya Wallace pada apa ya teori yang dikemukakan Darwin ini membuat si Darwin ini mempublikasikan sebuah buku ya yang bernama The Origin of Species. Itu. The Origin of Species shook the deepest roots of Western culture, challenge a worldwide that had been prevalent for centuries. Yang pertama Carolus Linnaeus. Linnaeus interpreted organismal adaptations as evidence that the creator had designed each species for a specific purpose. Jadi si Carolus ini menginterpretasikan bahwa hmm, adaptasi yang dilakukan oleh organisme ini adalah sebagai bukti bahwa pencipta telah mendesain setiap spesies untuk tujuan yang spesifik. Ya, kemudian eh, selain sebagai ilmuwan yang mengemukakan evolusi, si Carolus ini juga sebelumnya telah dikenal sebagai eh, founder dari taksonomi ya. Jadi dia adalah bapak taksonomi, classifying lives a diversity for the greater glory of God. Jadi mengelompokkan kehidupan, diversitas kehidupan untuk for the greater glory of God, untuk apa? Kebanggaan pada Tuhan. Itu si Carolus ya. Kemudian, nah, dalam pelajari evolusi pastinya perlu bukti ya. Bukti bukti perkembangan perubahan makhluk hidup. Ya, salah satunya adalah melalui fosil. Fosil itu apa? Fosil itu adalah bekas-bekas sisa makhluk hidup, ya, itu tulang yang sudah membatu. Di, eh, dan itu biasanya terdapat di bawah tanah, ya, sudah terkubur dalam tanah. Fossils are remains or trace of organism far from the past. Jadi fosil ini bisa men-tracing organisme pada masa lalu. Usually found in sedimentary rock, which appears in layers of or strata.
Biasanya ditemukan di batuan sedimentasi yang muncul di lapisan or strata. Hmm. Jadi fosil ini nggak hanya hewan saja, tapi juga tumbuhan ya. Aku nggak tahu ini fosil apa. Cuman fosil ini itu ditemukan di mana ini? Green Canyon kalau nggak salah. Ya, daerah sedimentasi. Eh, Oke, lanjut. Hmm, ke teori Lamarck. Jadi Lamarck berhipotesis bahwa spesies ini berkembang berubah melalui yang pertama through use and disuse and the inheritance of acquired traits. Jadi melalui use and disuse. Jadi ada yang tetap digunakan, ada yang bagian pada suatu organisme ini tidak digunakan, sehingga yang digunakan ini nanti akan diwariskan, sedangkan yang tidak digunakan ini akan tanggal ya, akan berhenti di generasi terakhir ya gitu. Nah, kelemahan di teori Lamarck ini adalah the mechanism he proposed are unsupported by evidence. Jadi dia itu hanya omon-omon, ya, nggak ada bukti data yang memperkuat hipotesisnya. Dia hipotesisnya kan pakai evidence jerapah ya. Jerapah. Kata dia dulunya itu jerapah itu berleher pendek gitu. Cuman makin berkembang itu dipertanyakan teorinya. Masa iya pohon-pohonnya pada tinggi semua? Pasti ada lah pohon yang pohon perdu ya, mungkin semak-semak. Sehingga jerapah itu nggak perlu memanjangkan lehernya. Jadi dia tetap pendek. Itu. Beberapa ilmuwan itu membantah teori Lamarck. Ya. Dan yang paling terkenal yang bisa membantah teori Lamarck itu percobaan Weismann. Ada yang tahu Weismann? Si Weismann tuh ngelakuin apa? Jadi si Weismann ini melakukan percobaan pemotongan ekor tikus. Jadi diibaratkan ekor tikus ini tuh disuse, sudah tidak digunakan. Jadi ada sepasang tikus yang sebelumnya punya ekor, kemudian dipotong, terus dikawinkan, ya. Di keturunan yang pertama dia masih punya ekor. Dan dia melakukannya sampai ke puluhan kali, ya, sampai ke generasi ke-50. Nah, tetap aja berekor, ya. Jadi dia membuktikan bahwa teori Lamarck melalui adaptasi itu tidak benar, ya. Dan di sini Weismann mendukung teori Mendel ya tentang pewarisan. Jadi meskipun secara struktural tidak ada, tapi genetisnya ada ya, faktor gen yang membentuk ekor itu tetap ada di sel yang lain ya. Maka
seterusnya di generasi selanjutnya pun ekor pun akan tetap terbentuk ya, akan tetap berkembang. Hmm. In The Origin of Species, Darwin proposed that species change through natural selection. Jadi di dalam bukunya Darwin mengusulkan bahwa spesies berubah melalui seleksi alam. As the 19th century dawned, it was generally believed that species had remained unchanged since their creation. But a major change would challenge this thinking. Jadi orang-orang dulu itu percaya bahwa spesies spesies itu tidak akan pernah berubah ya semenjak pertama kali diciptakan. Tapi dari bukti-bukti yang ditemukan ya, dari evidence yang telah dikoleksi itu berubah pemikirannya bahwa ada something, ada proses yang lama ya, prosesnya itu lama tapi lama kelamaan itu membuat perubahan pada suatu makhluk itu. As a boy and into adulthood, Charles Darwin had a consuming interest in nature. Dari zaman bocil sampai dewasa, dia itu anak alam banget ya, suka tertarik dengan alam. And soon after Darwin received his BA degree, jadi dulu sudah kuliah, he was accepted on board the HMS Beagle, which was about to embark on a voyage around the world. Jadi setelah dia dapat gelar S1-nya, dia keterima untuk eh, aboard melakukan perjalanan keliling dunia. During his travels on the Beagle, Darwin observed and collected many specimens of South American plants and animals. Jadi sepanjang perjalanannya, Darwin mengamati dan mengkoleksi banyak spesimen dari Amerika Serikat, baik itu tanaman maupun hewan. Darwin observed various adaptation of plants and animals. Darwin mengamati adaptasi yang variatif pada tanaman dan hewan, and that inhibited many diverse environment and inhibited inhibited dan dari perjalanannya itu lingkungannya juga sangat beragam ya. Nah, ini roadmap perjalanan si Darwin. Jadi dia belum tahu ada Indonesia ya. Makanya dia nggak mampir ya. Darwin interest in the geographic distribution of the species was kindled by the Beagle stop
at the Galapagos Island near the equator west of South America. Nah, ini Galapagos Island. Kalau si Wales ini di Malaysia ya, Melanesia dulu pernah pengamatan. As Darwin reassessed all that he had observed during the voyage of the Beagle, he began to perceive adaptation to the environment and the origin of new species as closely related process. And the origin of species as closely related process. Let's see. Perceive, memahami. He began to perceive adaptation. Dia memulai untuk memahami adaptasi pada lingkungan and asal muasal spesies baru sebagai proses yang dekat, proses yang berkaitan erat ya. Jadi dia itu hmm, sepakat juga tentang adanya proses adaptasi ya suatu spesies terhadap lingkungannya ya. Karena selama perjalanannya dia juga menemukan lingkungan yang sangat variatif dan lingkungan yang variatif juga menghasilkan spesies-spesies yang variatif juga. Jadi ada correlated closely related ya. Jadi ada relasi yang sangat dekat ya antara proses adaptasi dan juga eh, various environment, lingkungan yang variatif juga. From studies made years after Darwin's voyage, biologists have concluded that this is indeed what happened to the Galapagos finch. Cactus eater, seed eater, and insect eater. Nah, ini adalah ikonnya Kepulauan Galapagos, yaitu burung finch. Nah, di Pulau Galapagos itu, burung finch-nya itu sangat-sangat beragam. Ya. Nah, si Darwin kan menduga si Galapagos, Pulau Galapagos ini kan sangat jauh ya sama daratan Amerika Serikat, Amerika Selatan ya. Jadi dia menduga bahwa asal muasal burung finch yang pertama di Pulau Galapagos ini pasti dari luar ya, dari daratan yang paling besar ya, yang di South America. Dia berasumsi seperti itu. Gitu. Nah, kemudian pemikirannya berkembang lagi. Dia mengamati bahwa di Galapagos Island itu sangat variatif lingkungannya ya, sumber makanannya, kemudian eh, apa namanya, tumbuhan-tumbuhannya ya. Nah, yang itu menyebabkan si burung finch ini itu beradaptasi, berevolusi ya. Jadi mungkin sebelumnya ada apa ya, dugaan yang lain itu pernah terjadi kompetisi ya antar burung finch.
yang ada di Pulau Galapagos. Kemudian masing-masing melakukan spesiasi ya terhadap relungnya ya. Ada yang burung finch yang A ini memakan kaktus ya. Kemudian yang B ini memakan serangga dan yang C ini memakan biji. Nah, perbedaan jenis makanan ini, perbedaan sumber makanan ini itu sudah akan menyebabkan perubahan morfologi ya dari burung finch-nya ya. Dari paruhnya, kemudian melebar ke bulunya, habitus perawakan burungnya ya. Ada yang cakarnya lebih besar, lebih pendek, dan seterusnya. In 1844, Darwin wrote a long essay on the origin of species and natural selection. Di tahun 1844, ya, ini masih penjajahan kalau di Indonesia, kolonialisme. Darwin menulis esai yang panjang tentang origin species and natural selection. But he was reluctant to introduce his theory publicly, anticipating the uproar it would cause. Apa itu reluctant? Kan? Jadi dia itu enggan mengenalkan ya, introduce itu memperkenalkan teorinya secara publish ya, secara umum ke orang luar. Nah, dia masih worry, masih takut kalau teorinya ini akan buruk, apa ya, approve, akan menjadi bahan gunjingan lah pada zaman itu ya. Kemudian in June 1858, Darwin received a manuscript from si Wells ini. Jadi berapa tahun ini? 16 tahun ya. Nah, dia menerima manuskrip dari si Wells. Nah, penelitiannya si Wallace di manuskripnya itu relate ya sama juga dan mendukung em, teorinya si Darwin. Si Wallace ini had developed a theory of natural selection and similar to Darwin's. Jadi dia mengembangkan teori yang sama sebenarnya seleksi alam dan juga mirip dengan Darwin. Nah, karena ada yang sependapat gitu, ada yang sependapat dengan daerah penelitian yang berbeda. Si Wallace ini kan di Sumatera ya, di Sumatera, Malaysia. Nah, setelah dapat dukungan dari si Wallace, Darwin quickly finished The Origin of Species and published in the next year. Nah, Darwin developed two main ideas. Darwin mengembangkan dua pemikiran utama, dua ide utama. Yang pertama adalah evolution explains life's unity and diversity. Evolusi menjelaskan unity life's unity, itu kesatuan kehidupan dan diversitas. And natural selection is a cause of adaptive evolution. Jadi evolusi sampai sekarang itu masih terus dipelajari ya, karena teori evolusi ini itu menyatukan menyatukan apa historical kehidupan ya. Jadi evolusi ini kan mempertanyakan kehidupan pertama kali itu gimana sih prosesnya ya? Evolusi apa ya? Teori evolusi ini kan berkembang ya dari konvensional sampai ke modern. Saya konvensional itu yang teori abiogenesis, kemudian
biogenesis teori modern ini kan apa ya, siapa ya ilmuwannya yang menyatakan bahwa apa, yang pertama kali muncul itu suatu sel, ya. Lupa namanya penelitiannya. Pokoknya ada petir yang menyebabkan terbentuknya suatu sel yang hidup gitu lah. Nanti bisa dicek lagi ya kalau ada yang ingat. Jadi evolusi masih terus dipelajari. Hmm. Jadi evolusi ini menyatukan eh, kehidupan dan juga diversitas. Ya. Jadi dengan adanya evolusi, diversitas itu saling terkoneksi ya. Eh, Kenapa spesies ini bisa beragam, setiap tempatnya, habitatnya itu bisa berbeda, itu evolusi itu bisa menjelaskan itu. Nah, dengan cara apa evolusi itu berjalan, terjadi dengan seleksi alam dan juga adaptasi. Seleksi alam dan adaptasi. Hmm, Jadi seleksi alam dulu ya, baru adaptasi. Kalau tidak ada seleksi alam ya tidak terjadi adaptasi. Dan seleksi alam itu kalau kita percaya Tuhan itu tidak secara acak ya, ya tidak asal gitu, tidak random tiba-tiba ada seleksi alam gitu bahasanya. Pasti seleksi alam itu sudah ada yang mengatur. Tempat ini terjadi proses seleksi alam, ya. Sumber makanannya terbatas dan seterusnya. The press design with modification. Di perasa dari teori Darwin yaitu keturunan dengan modifikasi, ya, design with modification. Eh, Perasa ini yaitu design with modification ini adalah perasa yang bisa meringkas persepsi dari Darwin tentang unity of life, ya, tentang satuan kehidupan. States that all organisms are related through descent from an ancestor that lived in the remote past. Ini sebuah statement bahwa semua organisme itu saling berkaitan melalui apa itu descent apa? Melalui keturunan ya, keturunan dari nenek moyang sebelumnya yang hidup di masa lampau. Jadi evolusi ini versi Darwin ya. Maksudnya evolusi ini tuh bisa mengkoneksikan perjalanan kehidupan dari satu spesies ke spesies yang lain. Jadi dia menduga bahwa hmm, diversitas yang ada di muka bumi ini itu uh, pada zaman dulu ya, maksudnya sebelum manusia melimpah sekarang ya, itu semakin tahun tuh semakin meningkat karena adanya evolusi ini. Ya, jadi dulu itu masih sederhana ya, maksudnya baru nenek moyang yang diciptakan itu. Baru spesies inti yang diciptakan. Kemudian terjadilah hmm, seleksi alam, bumi lebih layak huni, kemudian ya jadinya isolasi geografis, kemudian isolasi reproduksi, dan lain-lain sebagainya itu yang menyebabkan diversitas semakin meningkat ya, seperti itu ya.
Jadi kalau versi Darwin itu ada nenek moyangnya ya. Dari semua organisme yang ada di bumi ini tuh ada satu nenek moyang. Nenek atau kakek moyang. Kenapa nenek? Ya, nenek moyang gitu. Itu versi Darwin. Ya, evolusi ini tentunya memudahkan kita ya dalam memahami pola-pola diversitas yang ada di bumi kita ini. Hmm. Kembali lagi bahwa dengan adanya ilmu itu membuat kita itu lebih mudah dalam memahami sekitar ya. Ilmu itu memudahkan kita dalam memahami pola-pola yang ada di sekitar itu evolusi. Tuh. Nah, nah, kalau yang paling pro kontra itu kan aku nggak tahu ya Darwin itu pernah mengatakan yang paling pro kontra di kalangan ilmuwan tentang Darwin kan dia pernah membuat ilustrasi bahwa manusia berasal dari apa? Dari kera. Manusia berasal dari kera. Nah ini, nah ini aku nggak tahu. Kalau di Islam kan manusia berasal dari Nabi Adam ya. Manusia berasal dari Nabi Adam. Hmm, nah, mungkin itu teori konspirasi ya. Kalau versi evolusi itu terlalu disambung-sambungin, jadinya eh, mungkin karena kemiripan, kemiripan kera ke manusia, makanya dikaitkan, oh nyambung gitu. Padahal berbeda ya. Maksudnya garis akar keturunannya itu beda kera sama manusia. Evolutionary biologist Ernest Mayr has dissected the logic of Darwin's theory into three inferences based on five observations. Nah, ini teori evolusi yang lain ya dari Ernst Mayr. Dia mengumpulkan teori evolusi dari beberapa hasil observasinya. Yang pertama adalah for any species, population size would increase exponentially. Jadi untuk apapun spesies, ukuran populasi itu berkembang secara eksponensial. Mana ini? Ya, kembang secara eksponensial. If all individuals that are born reproduce successfully. Jika semua individu ini lahir dan bereproduksi secara sukses. Apakah kalian setuju bahwa populasi increase exponentially? Setuju nggak? Iya. Nah, gimana ini? Gimana Cilo? Kita berasumsi, berdiskusi. Mas Hafa setuju, Mas. Kenapa? Kenapa setuju? Iya. Iya, aku sama Cilo setuju, Mas. Coba sampaikan argumen. Kenapa setuju?
WC orang kok. Awalnya Randi. Awalnya. Kemarin kan kita ada belajar seleksi K sama R kan? Kok lupa ya? K itu yang apa ya? Yang ini apa yang ini? Ya, lupa. Pokoknya kalau eksponen kan ini ya. Oh, ini kan logistik. Nah, kalau eksponensial ini pola pola populasi yang sumber daya makanannya ya, sumber daya alamnya itu melimpah ya. Jadi pertumbuhan populasinya itu limitless ya, tidak terbatas. Kalau logistik ini sangat dipengaruhi oleh daya tampung lingkungan ya. Apa sih namanya? Ya, kapasitas maksimal lingkungan ya. Itu kapasitas maksimal lingkungan. Jadi si suatu populasi itu tidak bisa eksponen ya, tidak bisa benar-benar overpopulation ya, karena dia dibatasi oleh ya sumber daya makanan yang terbatas, kemudian kompetisi dengan individu yang lain ya. Jadi populasinya itu akan dikontrol ke pada titik maksimal ya, gitu. Nah ini kan baru orang-orang awal ya, jadi mungkin pada zaman dulu belum ada yang membuktikan apa yang membantah ataupun mematahkan teori yang dilakukan yang disampaikan oleh Ernest Mayr tadi. Kemudian observasi yang kedua, nonetheless population tend to be stable in size. Jadi populasi cenderung untuk stabil dalam suatu ukuran ya, except for seasonal fluctuation. Kecuali untuk eh, fluktuasi musiman ya. Jadi observasi yang kedua, populasi itu cenderung stabil in size, kecuali untuk fluktuasi musiman. Jadi pada setiap musim yang sama itu katanya si Mayer ini tuh populasi itu stabil ya. Jadi nggak naik turun gitu. Kemudian observasi yang ketiga, resource are limited. Ya, ini sumber daya itu terbatas, betul. Kemudian apa ini? Inference one, production of more individuals than the environment can support. Than the end. Well, produksi lebih pada lebih individual lebih than the environment can support. It's to a struggle for extents among individuals of a population with only a fraction of their offspring surviving. Apa itu guys? It's to a struggle for nation. Observasi yang keempat, members of a population vary extensively in their characters. Karakteristik. Jadi setiap member dari populasi itu very extensively in their characteristic. Ekstensif. Apa ekstensif?
extensively, luas, ya. In their characteristic. Not two individual are exactly alike. Jadi tidak ada individu yang benar-benar 100% milik mirip. Ya. Ya, termasuk di kumbang ini ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu seragam bentuknya. Tapi kalau diamati lebih jauh itu pasti lebih dalam ya. Itu berbeda. Tidak ada yang mirip. 100% plok itu nggak ada. Observation yang kelima, much of this variation is heritable. Heritable. Ya, dapat diwariskan ya. Jadi banyaknya variasi dari generasi ke generasi dalam suatu populasi itu dapat diwariskan. Kayak hukum dari Weinberg ya. Jadi kalau tidak ada evolusi di dalam, tidak ada seleksi di dalam populasi itu, maka dari generasi ke generasi itu komposisi variasinya itu harusnya tetap sama ya. Cek oh, udah ya. If an environment change over time, natural selection may result in adaptation to this new condition. Jika perubahan lingkungan ini terjadi sepanjang waktu, natural seleksi alam eh, akan menghasilkan adaptasi ke suatu kondisi yang baru. Ya. Pertanyaannya sebenarnya sekarang itu masih ada seleksi alam ya, kira-kira. Proses eh, proses seleksi alam apakah terus terjadi sampai sekarang atau berhenti pada waktu tertentu di zaman dulu? Hmm? Yang mau berpendapat, seleksi alam itu masih berjalan atau sudah berhenti? Ya, seleksi alam itu selama alamnya berubah-ubah pasti akan terus on ya, terus berjalan. Apalagi sekarang itu dunia makin dinamis, lingkungan juga semakin terfragmentasi, global warming, climate change, itu membuat perubahan perilaku, jumlah populasi, ya, dan reproduksinya juga ya, fertilitas hewan itu beberapa ditentukan oleh suhu juga kan ya. Nah, itu menyebabkan terjadinya polusi. Darwin's theory explains a wide range of observation. Di teori Darwin menjelaskan observasi yang dengan range yang luas ya. Jadi dia sangat general karena bukti-buktinya itu sangat banyak ya, mulai dari tanaman, hewan, dia juga menggambar detail part per part eh, artis hewannya ya.
Darwin's theory of evolution continues to be tested by how effectively it can account for additional observations and experimental outcomes. By how effectively it can account for additional observation and experimental. Di teori evolusi yang telah dikemukakan oleh Darwin ini masih terus continuous ya, masih terus berjalan sampai sekarang. Dan itu terbukti secara saintifik melalui pengujian. Ya, pengujian secara eksperimental di lab maupun pengamatan di lapangan ya, di lingkungan. Provide evidence. Selanjutnya, evolutionary theory provides a cohesive explanation for many kinds of observations. Apa ini? Jadi salah satu beberapa bukti evolusi. Selain tadi fosil itu ada namanya homologi ya. Nah, homologi ini secara definisi itu is similarity resulting from common ancestral. Di struktur yang mirip yang berasal dari nenek moyang. Ya, contohnya ini. Homolog structures between organism. Homolog structures between organism. Jadi struktur yang homolog di antara organisme yang berbeda. Are anatomical resemblance that represent variations on a structural theme that was present in a common ancestor. Ya, pada intinya struktur homolog itu struktur yang sama, yang diduga berasal dari satu nenek moyang yang sama. Tapi secara fungsinya itu berbeda. Di struktur ini nanti kan akan membantu fungsi suatu organ, ya kan? Nah, struktur homolog di sini itu kalau di slide ini tuh bagian anggota gerak depan atau atas ya. Jadi di manusia ini anggota rangka atasnya itu berkembang menjadi tangan ya. Tangan ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mendorong dan menarik ya. Kemudian cat. Nah, kalau cat ini fungsinya beda untuk berjalan. Well, well. Ini jadi dayung. Nah, di kelelawar ini untuk terbang. Ya, jadi strukturnya sama, tapi secara fungsinya itu berbeda. Jadi ini salah satu bukti adanya evolusi ya, adanya struktur yang homolog. Jadi struktur homolog ini dugaannya itu pasti berasal dari satu satu struktur yang nenek moyang gitu, yang struktur yang paling awal.
Dugaannya seperti itu. Tuh. Comparative embryology. Hmm. Bukti selanjutnya adalah kemiripan embriologi pada setiap hewan. Itu mirip ya, sama ya. Ya, relatif mirip ya. Jadi, comparative embryology reveals additional anatomical homologies not visible in adult organism. Jadi ada dua embrio di sini, embrio ayam dan embrio manusia. Nah, kalau diamati itu ada beberapa struktur yang sama ya. Ada pharyngeal pouch sama sama post-anal tails. Pharyngeal pouch itu apa? Kantong faring. Sama post-anal tails. Tulang ekor ya. Iya kan? Iya, tulang ekor. Nah, itu sama ya pada masa embrio. Tapi ketika dewasa itu not visible. Jadi tidak tampak dan tidak berfungsi ya. Di pas embrionya itu sama. Embrio manusia, chicken, chicken ayam, ikan, kura-kura itu sama ya. Ya, ya sama. Maksudnya relatif mulai dari zigot, kemudian morula, blastula, gastrula, apa namanya, janin. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Al-Quran itu menyebutnya itu insan. Ya, sebenarnya insan itu manusia. Pasti di kelas sudah diajarkan ya. Maksudnya proses perkembangan manusia ya, mulai dari saripati tanah, kemudian menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging kemudian eh, menjadi tulang yang dibungkus oleh daging gitu kan. Nah, eh, nah, mungkin bisa dicek lagi di Quran apakah insan itu meaningnya apakah semua organisme mengalami seperti itu atau insan ini maknanya hanya untuk manusia ya. Saya ditadaburi. Kemudian dengan adanya not visible ya, ada beberapa organ yang tidak berkembang ya, memunculkan sebuah struktur vestigial ya. Jadi vestigial organs. Jadi organ vestigial itu organ peninggalan dari nenek moyang yang masih ada di tubuh kita tapi tidak berfungsi dan hanya sebagai aksesoris gitu ya. Vestigial organs are some of the most intriguing homolog structures. Uh, they, they are remnants of structures that serve important functions in the organism ancestor. That serve important function in the organism. Jadi dulunya di nenek moyangnya itu digunakan ya organ vestigial itu.
Jadi pas masih di kakek dan nenek moyang itu masih fungsi ya, masih fungsi. Let's say kayak tulang ekor. Nah, ekor itu dulunya masih ada ekor ya. Nenek moyang kita itu katanya, mungkin katanya punya ekor ya, sehingga ada bagian tulang itu yang menjadi tempat tumbuhnya ekor, tempat berkembangnya. Ada lagi nggak sih selain tulang ekor? Ya, sisa-sisa bulu-bulu di dada, kemudian di mana itu juga vestigial organ ya, yang menjadi bukti adanya peninggalan dari nenek moyang. Biologists also observe homologies among organisms at the molecular level, such as genes that are shared among organisms inherited from a common ancestor. Shares from a common ancestor. Jadi homologi ini juga diamati sampai tingkat level molekuler. Contohnya apa? Such as genes that are shared among organisms inherited from a common ancestor. Such as genes that are shared among from a common ancestor. Such as genes among organisms. Jadi selain eh, morfologi ya, makro, secara bukti makronya, adanya homologi ya, kesamaan struktur. Ada juga bukti homologi secara level molekuler. Hmm. Buktinya apa? Buktinya kayak di gen. Jadi gen yang tersebar di antara organisme itu apa ini? Inherited from a common ancestor. Di gen-gen yang tersebar di antara organisme itu diwariskan dari nenek moyang, common ancestor. Contohnya apa? Such as genes that are shared. Kalau homolog ini kan bicara tentang struktur ya. Tahu. Selanjutnya, the Darwinian concept of an evolutionary tree of life. Di konsep Darwinian itu adalah sebuah pohon kehidupan dari sebuah evolusi ya. Jadi konsep-konsep Darwin yang telah dikemukakan itu akan membentuk sebuah pola ya, sebuah pola yang berbentuk seperti pohon kehidupan. Kalau kita melihat pohon itu kan eh, ada ada originnya ya, ada sumber pertama. Maksudnya di sini adalah pohon itu kan ini, bentar. Pohon itu kan ada batang utama sama cabang ya kan. Nah, seperti itulah batang ini diibaratkan sebagai common ancestor, kemudian cabang-cabang ini menjadi makhluk hidup, apa, variasi di antara makhluk hidup. Nah, konsep Darwin ini juga bisa menjelaskan tentang
Homologi yang diteliti oleh para peneliti. Hmm. Anatomical resemblance among species are generally reflected in their molecules, their regions, and their genes product. Ya. Hmm. Jadi, sampai sampai sukses. Jadi ini dari suatu penelitian ada human, monkey, mouse, chicken, frog, and lamprey. Dia mengamati, mengukur persen amino acids that are identical to the amino acids in human hemoglobin polypeptide. Jadi dia mengamati presentase penyusun protein pada hemoglobin, sel darah merah ya. Ternyata di sini yang paling mirip itu monkey ya, 25%. Kemudian mouse ini 87%, ayam 69%, dan frog 54%. Ya. Darwin's observation of the geographic distribution of species biogeography form an important part of this theory of evolution. Biogeography. Biogeografi berarti kita mempelajari distribusi makhluk hidup ya di antara lokasi geografi. Nah, geografi yang berbeda ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi ya, yang membentuk evolusi. Oke, selanjutnya some similar mammals that they have adapted to similar environments. Jadi beberapa mamalia yang mirip ini mempunyai adaptasi terhadap eh, lingkungan yang mirip. Contohnya di sini adalah siapa ini? Sugar glider dan flying squirrel. Sugar glider ini di Australia, flying squirrel di North America. Small similar mammals, mamalia yang kecil ya. Kok similar? Bukan. So, some similar mammals that have adapted to similar environment have evolved independently from different ancestors. Have evolved independently from different ancestors. Sugar glider. Ini kan satu tupai ya, jenis tupai. Kemudian karena dia persebarannya berbeda, yang satu di Australia ya biogeografinya, yang satunya di Amerika Utara. Nah, di Amerika Utara dia terbang ya, nggak terbang pakai sayap, tapi dia punya selaput
antara kaki sama tangannya ini yang bisa membuat dia itu terbang secara pasif. Kemudian si tupai, si sugar glider yang di Australia ini nggak punya sayap, nggak punya selaput, tapi dia bisa melompat. Ini meaningnya itu deh. Fossil record, the succession of forms observed in the fossil record, inconsistent with other inference about the major branch of descent in the tree of life. Theory, function. Iya lah. The Darwinian view of life predicts that evolutionary transitions should leave signs in the fossil record. Jadi pandangan Darwin tentang kehidupan yang memprediksi bahwa transisi evolusi itu akan meninggalkan tanda dalam rekam jejak fosilnya. Jadi si Darwin itu punya pandangan tentang kehidupan bahwa eh, evolusi ini, transisi evolusi ya, berarti transisi di sini kan berarti spesies A berubah jadi spesies B. Nah, dalam transisinya menjadi spesies B, eh, beberapa struktur itu masih ada, ya, strukturnya itu masih ada di sini yang tertinggal dari spesies A. Tuh, iya ada tandanya. Eh, Contohnya di siapa ini? Paus ya. Ini paus kan. Have discovered fossils of many such transitional forms. Discovered fossils of many such transition. Jadi kalau diamati ternyata sirip yang belakangnya itu kayak kayak tangan, kayak kaki ya. Oh, ada kayak jarinya. Have discovered fossils of many such transitional forms. In science, a theory accounts for many observations and data and attempts to explain and integrate a great variety of phenomena. Jadi, attempts to explain the great variety of phenomena. Artinya, what is the theory of Jadi dengan banyaknya pengamatan, dengan banyaknya pengamatan, kita nanti bisa dapat data, ya, got the data ini akan menjelaskan dan mengintegrasikan sebuah fenomena. Ya, jadi ilmu sains itu bisa selalu berkembang karena kita selalu melakukan pengamatan, observasi. Ya, ikro, membaca. Membaca itu bukan hanya membaca secara tekstual di buku, tapi membaca kejadian alam, ya, mengamati, melihat, merenung itu bagian dari membaca.
Darwin's theory of evolution by natural selection integrates diverse areas of biological study and stimulates many new research questions. Ya, jadi teori Darwin yang telah dia kemukakan melalui seleksi alam ini benar-benar mengintegrasikan, ya, benar-benar benar-benar united ya, menyatukan keberagaman biological study, keberagaman area area studi biologis dan menstimulasi banyaknya penelitian. Oh, sudah. This is the last slide. Oke, 55 slide tidak terasa. Silakan kalau ada diskusi, pertanyaan, ataupun argumen. Jadi teori Darwin. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi aja. Kita saling membuka nalar. Ya. Kalau yang aku pelajari selama ini ya terkait evolusi ya. Ini kita berargumen ya. Belum tentu benar ya. Eh, Satu sisi aku percaya teori evolusi yang dikemukakan Darwin ya bahwa keragaman organisme yang ada di bumi kita ini itu melalui seleksi alam ya. Jadi suatu organisme itu bisa bervariasi banget ya. Kayak tadi burung Fink itu bisa bermacam-macam, itu adanya evolusi dan evolusi itu emang sangat-sangat lama. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun terus tahu berubahnya. Oh ini burungnya udah beda, itu nggak bisa ya. Itu ratusan tahun. Dan itu pun kalau buat penelitian secara eksperimental tentu nggak mungkin ya. Wong umur kita juga nggak ada 100 tahun, kita sudah mungkin meninggal. Jadi penelitiannya juga nggak mungkin akan terus berjalan ya. Kalau apa? Kalau ingin dibuktikan secara saintifik ya. Cuman benar, maksudnya eh, mungkin kalau POV ku, pandanganku sekarang itu apa? Seleksi alam itu sampai membuat spesies itu bermacam-macam. Maksudnya masih dalam satu spesies, cuman bisa bermacam-macam. Itu salah satunya tadi seleksi alam. Ya. Jadi misal kayak tanaman padi, itu kan macam-macam banget kan ya. Berasnya ada yang panjang, ada yang gilik, ada yang pendek, ada yang besar, kayak nasi kebuli gitu. Apa ada yang panjang-panjang itu gitu. Nah itu lewat seleksi alam, oke aku percaya sih. Cuman kalau sampai kayak dari paus kemudian keluar ke darat kemudian jadi hewan darat, gitu. Itu aku masih gak nyambung secara nalar kayak emang senyambung itu ya, se-connection itu, se-closely relation. Dari paus tiba-tiba dari yang punya sayap, punya sirip, kemudian tiba-tiba bisa berjalan, itu terlalu disambung-sambungkan menurutku ya, terlalu konspirasi. Menurutku ada batasnya sih, maksudnya ada limitnya sih, ada kayak barriernya yang batasi bahwa
ya paus akan tetap jadi paus. Nggak mungkin paus ini menjadi nenek moyang dari hewan apa ya yang dekat pantai, katakanlah rusa gitu. Itu menurutku kayaknya kok nggak mungkin ya. Gitu. Jadi evolusi tetap ada, cuman ada ada batas-batasnya. Jadi nggak semuanya itu saling connect gitu. Nggak semuanya itu punya kekerabatan nenek moyang dulunya itu kita satu nenek moyang itu kayaknya kok enggak ya. Gitu. Ya, kalau kita amati kayak secara tadi ada struktur homologi itu ya secara bukti itu ya benar, maksudnya secara bukti itu ya emang kalau dulu kan cara kita mengetahui ini tuh kerabat dekat kan secara morfologi ya. Salah satunya homologi tadi. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi terkait homologi ini, ya sebenarnya semuanya akan punya kesamaan ya. Karena semua makhluk hidup ya, ya kan? Karena semuanya makhluk hidup dilihat dari makhluk hidup pasti punya anggota gerak, ya, pasti punya anggota gerak dan itu pun ya pasti harusnya strukturnya sama, nggak mungkin kan beda-beda. Kalau beda-beda kan ya bukan organisme gitu. Jadi apa ya? Eh, ya secara kita lihat dari sudut pandang makhluk hidup pasti ya harus ada alat-alat yang telah diciptakan oleh pencipta itu supaya dia tetap bisa hidup ya. Ya tangan, kaki, sayap, sirip dan seterusnya. Dan strukturnya ya pasti punya dasar kemiripan karena mereka semuanya sama-sama makhluk hidup gitu loh. Gitu. Jadi kalau dikaitkan sama evolusi ya make sense aja gitu. Make sense aja terus ya ya. Kalau di Quran kan apa yang ada di bumi dan di langit itu kan tidak ada yang sia-sia diciptakan ya. Jadi keragaman yang ada di bumi itu harusnya dijaga, nah, harusnya dijaga. Tapi sekarang kan ya gimana ya, sudah ya kita makan manusia, semuanya itu bersumber dari perut ya. Penjajahan, kolonialisme, korupsi itu pemicunya itu cuma satu, karena perut, karena urusan perut. Jadi nafsu ya. Jadi karena cuma nafsu, mereka semua menghalalkan pemusnahan, menghalalkan hewan-hewan itu sudah tidak punya tempat tinggal, dia sudah tidak punya hati, hatinya sudah di apa ya dipenuhi oleh lemak-lemak karena urusan perutnya tadi. Eh, ya benar semua kerusakan yang ada di bumi itu karena tangannya manusia. Karena tangannya manusia, eh, bumi yang harusnya kita jaga karena kita sebagai khalifah eh, hancur ya, rusak. Ya begitu. Oke, itu argumenku. Coba kalian yang sudah belajar apakah ada argumen lain atau diskusi lain terkait evolusi? Ada nggak yang mau berargumen? Di diskusi ini penting ya. Buat kita itu critical thinking, berpikir kritis.
Jadi nggak cuma nerimo-nerimo tok, tapi kita harus mengolahnya, memilah dan memilih. Jadi mungkin pasti semua informasi yang aku sampaikan tadi belum tentu 100% valid. Pasti namanya manusia ada human error-nya. Mungkin ada yang salah di bagian ini, di bagian itu gitu. Jadi kalian tolong eh, apa critical thinking-nya digunakan. Jadi jangan nerima dengan dengan apa tanpa memprosesnya. Jadi terima tapi juga memprosesnya. Sehingga kalau kita bisa memprosesnya, kita bisa apa ya memetakan apa yang sudah kita pelajari. Kembali lagi bahwa evolusi itu teori evolusi yang telah dikemukakan itu memang berimpact besar ya tentang asal-usul kehidupan ya. Jadi dia evolusi ini tuh menyatukan kehidupan ya. Kehidupan yang kita jalani itu dari awal hingga akhir itu kita tahu prosesnya, proses berkembangnya. Kayak gitu. Oh ya, terus kemarin itu event apa ya? Kompetisi KSM kah? Osma, Mas. Osma, Mas. Osma itu yang ada kan siapa? Kemenak. Iya, Mas. Pemenang. Hmm. Hmm. Kemenak Kabupaten. Kemudian besok Sabtu itu apa? Osma yang Jateng Mas. Tingkat Jateng. provinsi. Oh, tingkat provinsi. Ini aturan mainnya gimana? Diambil satu atau passing grade? Ah, Hmm, tuh, passing grade guys. Enggak. Juara enggak Mas, KS setiap kabupaten diambil 5 atau 6. Nanti di provinsi diambil tiga 5 puluh medali lima medali emas, emas, 10 terus perak, 15 perunggu. Hmm. 5 emas, 10 perak, 15 perunggu. Besar itu peluangnya. Di passing grade ya kayaknya ya. Kayaknya yang juara satu, dua itu auto lolos. Sedangkan yang lain tuh pakai passing grade. Ya. Dari pengalamanku kalian juga harus tahu aturan mainnya. Jadi dengan kita tahu aturan mainnya, kita bisa menargetkan diri kita sejauh mana. Kalau kita nggak tahu aturan mainnya, ya kita akan bingung saat pertandingan. Waktu pertandingan. Sabtu itu online juga. Online, Mas. Hmm. Setelah itu ada nasionalnya. kayaknya enggak ada Mas. Cuman sampai provinsi. Oh, Event provinsi kan. oke deh. Ini berarti MA aja ya, madrasah aja ya. Iya Mas. Madrasah, MA, MTS, MI. Oh, oh iya. Oke, ya semoga semoga sukses untuk besok Sabtunya. Amin. Amin. Dipersiapkan yang terbaik. Nggak perlu apa namanya ya? Nggak perlu kalian menunjukkan kemampuan kalian kepada orang lain, kepada guru pembimbing kalian ataupun kepadaku, tapi cukup tunjukkan diri kalian untuk diri kalian sendiri dan untuk Tuhan kalian ya. Karena kalau kalian mengharapkan something ke yang lain itu kecewa yang didapat. Mungkin
kalian ingin dapat pujian atau apa itu dibuang jauh-jauh. Oh, prinsipnya kalian ingin terbaik karena untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua kalian, ya untuk diri kalian. Jangan apa ingin juara karena pengen dapat pujian, hmm, dapat exposure gitu lah. Itu itu niatnya sudah apa ya? Sudah keliru sih. Jadi, diperbaiki lagi dari dalamnya niatnya dan juga mentalitasnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini eh, belajar tentang teori evolusi. Masih banyak sebenarnya materi yang tidak aku sampaikan. Cuma di sini slide-nya fokus pada teori Darwin. Banyak teori-teori evolusi lain, ya abiogenesis, biogenesis, kemudian ada percobaan Francisco Redis, Spallanzani, Louis Pasteur. Itu punya perjalanan yang berbeda-beda tiap pengamat penelitiannya dan itu basic, jadi mungkin bisa kalian pelajari sendiri. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Marilah kita tutup dengan dalam sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Masuk, Mas. Ya, sama-sama.